Apakah yang dimaksud dengan ilustrasi pada sebuah khotbah? Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, ilustrasi pada sebuah khotbah adalah cerita, gambaran, atau mungkin bisa berupa contoh konkret yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan agar firman Tuhan itu mudah dipahami, dirasakan, hingga dilihat, diingat oleh jemaat. Secara sederhana, ilustrasi itu seperti jembatan yang menghubungkan teks Alkitab, kejadian, masa lampau, dengan kehidupan nyata para pendengar, masa kini atau dewasa kini. Penjelasan lebih dalam sebuah khotbah biasanya bisa disampaikan melalui kebenaran Alkitab atau yang kita kenal dengan istilah eksposisi. Bisa berupa makna teologi hingga aplikasi praktis. Namun di dalam sebuah khotbah, tanpa ilustrasi semua itu akan bersifat abstrak, sulit untuk dibayangkan, dan ini yang menjadi permasalahan terbesarnya, yaitu kurang menyentuh hati. Disinilah sebuah ilustrasi itu berperan. Membuat yang abstrak itu menjadi konkret, yang jauh menjadi dekat, yang sulit untuk dimengerti, mudah untuk dipahami, keadaan waktu lampau menjadi relate dengan kondisi masa kini. Di dalam pertemuan kita yang pertama ini, saya akan berbicara mengenai fungsi ilustrasi pada sebuah khotbah. Yang pertama, fungsi ilustrasi pada sebuah khotbah adalah menjelaskan kebenaran. Dia akan membantu jemaat untuk memahami konsep yang sulit di dalam Alkitab. Yang kerap kali Alkitab itu dibungkus oleh kebudayaan-kebudayaan Israel, kebudayaan-kebudayaan masa lampau yang sulit sekali untuk dipahami dan dimengerti di dalam konteks masa kini. Contoh bagaimana kita bisa menjelaskan dengan utang dosa yang terus bertambah. Dengan kita memahami dosa itu seperti hutang, lalu Kristus yang mati di atas kayu salib menebus hutang dan membayar lunas, itu akan lebih mempermudah jemaat dengan berbagai kondisi jemaat, latar belakang jemaat itu untuk mudah dimengerti konsep dari dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, fungsi ilustrasi adalah ingin menyentuh emosi. Cerita yang kuat bisa membuat jemaat itu tersentuh, bahkan Roh Kudus melalui cerita yang kita siapkan bisa mengalami transformasi kehidupan. Ketiga, fungsi daripada ilustrasi pada sebuah khotbah, ia ingin membantu mengingat. Jemaat itu sering lupa poinnya, saudara. Tetapi jemaat itu lebih mudah mengingat ilustrasinya. Oleh sebab itu, tidaklah salah kalau kita mempersiapkan ilustrasi itu secara sungguh-sungguh, karena poin yang keempat kita adalah ilustrasi itu tuh menghubungkan, seperti tadi yang sudah saya katakan, dia menghubungkan sebagai jembatan dengan kehidupan masa kini. Jemaat akan memahami, oh, ini yang terjadi juga dengan kehidupan saya. Beberapa contoh dari Alkitab yang sering menggunakan ilustrasi tentu saja
kita akan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Ia sering menggunakan perumpamaan sebagai bentuk ilustrasi. Contoh, Tuhan Yesus sering kali menggunakan perumpamaan penabur, anak yang hilang, domba yang hilang. Dan kita tahu kisah-kisah itu sangat melekat di dalam pemikiran kita karena sangat relate, sangat mudah untuk dimahami keberadaan daripada bagian yang Tuhan Yesus jelaskan, yaitu tentang Injil atau berita kerajaan Allah. Dari kisah-kisah yang Tuhan Yesus sampaikan itu, kita bisa melihat bahwa parables, perumpamaan yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ceritakan itu begitu sangat sederhana. Dia begitu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan cerita yang sederhana, dengan kehidupan yang sehari-hari, mengandung sebuah kebenaran rohani yang matang. Menceritakan tentang sebuah keberadaan nilai kerajaan yang begitu sangat matang, sangat dalam, sangat luar. Oleh sebab itu ilustrasi di dalam sebuah khotbah jangan diremehkan. Dia bukan bagian yang perlu kita sisipkan, tetapi dia adalah bagian yang perlu kita buat, yang perlu kita pikirkan. Supaya apa? Supaya ilustrasi itu memiliki pesan yang mengubahkan. Tetapi seringkali di dalam beberapa kejadian, ilustrasi dan poin pokok yang terkandung dalam khotbah kita seringkali tidak menyatu, tidak klop. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, hal yang perlu diperhatikan untuk membangun sebuah ilustrasi yang baik adalah yang pertama, relevan dengan poin khotbah kita. Dia menyambung dengan pokok khotbah kita. Kedua, tidak lebih panjang dari pesannya. Ketiga, tidak mengalihkan fokus daripada firman Tuhan. Saya ulang, ilustrasi yang baik harus relevan dengan khotbahnya. Kalau begitu ada ilustrasi yang tidak relevan, Pak, dengan khotbahnya. Ada. Khotbahnya, ilustrasinya terlalu panjang. Ilustrasi yang baik tidak lebih panjang dari pesan pokok poin kebenaran firman Tuhan. Ilustrasi yang buruk sifatnya nggak nyambung. Dia bicara A, poinnya A, tapi ilustrasinya satu. Nggak ada hubungannya. Lalu kita masuk ke dalam poin yang kedua. Itu adalah ilustrasi yang buruk. Ketika ia dapat mengalihkan fokus daripada kebenarannya. Saya mengatakan di awal pertemuan kita bahwa ilustrasi yang baik itu adalah ilustrasi yang mudah diingat. Tetapi kalau kita melihat di sini, ilustrasi yang baik yang mudah diingat itu bisa menjadi sebuah blur yang bersifat membias, yang akibatnya yang diingat itu ceritanya, nilai kebenarannya tidak diingat. Oleh sebab itu di dalam membuat sebuah ilustrasi yang mudah diingat tetapi kebenarannya juga mengandung kebenaran Alkitab di mana si pendengar jemaat kita juga mengingat kebenarannya, itulah yang akan kita bahas di dalam pokok poin kita. Beberapa pekan di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang,
kita akan membahas ilustrasi itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan di dalam khotbah kita. Menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, kuat, dan mengubah hidup. Itulah tema kita di dalam pertemuan mempersiapkan atau membangun sebuah ilustrasi yang alkitabiah. Kiranya di dalam prolog saya kali ini kita sadar bahwa ilustrasi memang bukan tujuan, tetapi untuk mencapai sebuah tujuan, kita membutuhkan elemen-elemen yang ada. Tujuan khotbah adalah ingin mentransformasi, mengubah hidup itu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa di dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Tuhan memberkati.